Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih, rezeki rasanya mampet, usaha seret, padahal kerja keras sudah maksimal? Nah, menurut ilmu kejawen dan pengetahuan warisan leluhur, salah satu penyebabnya bisa jadi ada pada letak pintu rumah kita. Pintu bukan sekadar jalur masuk keluar orang, tapi juga jalur keluar masuknya energi, termasuk energi rezeki. Kalau letaknya salah, energi baik bisa tertahan atau bahkan mental keluar. Jadi, di video ini kita akan kupas 7 letak pintu rumah yang dipercaya menghalangi masuknya rezeki, biar kita bisa waspada dan memperbaiki kalau memang ada yang keliru. 1. Pintu langsung menghadap pintu belakang. Bayangkan ini, kamu masuk ke sebuah rumah. Begitu membuka pintu depan, pandangan langsung tembus sampai pintu belakang. Kelihatannya sih keren, luas, dan lega. Tapi menurut kepercayaan Jawa dan juga ilmu Feng Shui, posisi seperti ini justru dianggap rawan bocor rezeki. Kenapa? Dalam pandangan leluhur, pintu depan itu ibarat mulut rumah, jalur utama masuknya energi baik, keberuntungan, dan rezeki. Sementara pintu belakang adalah jalan keluarnya energi tersebut. Nah, kalau kedua pintu ini berada di satu garis lurus, ibarat kamu menuang air ke dalam pipa yang ujungnya langsung terbuka, airnya nggak akan pernah tertampung. Masuk lewat depan, langsung meluncur keluar lewat belakang, tanpa sempat menetap. Efeknya? Bukan cuma soal keuangan. Kadang kamu akan merasa rumah terasa kosong, meski ada orang. Usaha yang kamu jalani pun seperti berjalan di tempat. Ada pemasukan, tapi entah kenapa selalu saja habis tanpa bekas. Baru dapat uang, langsung keluar untuk hal-hal yang bahkan nggak direncanakan. Orang Jawa menyebut fenomena ini sebagai hilang orang ninggal tilas, hilang tanpa meninggalkan jejak. Sama seperti rezeki yang mengalir deras tapi tak pernah mengendap. Dalam Feng Shui, ini disebut qi bocor, aliran energi yang gagal menetap dan mengisi ruangan. Bahkan, beberapa orang percaya posisi ini juga memengaruhi keharmonisan keluarga. Karena energi yang masuk ke rumah tidak stabil, penghuni pun mudah merasa gelisah, emosional, dan sering salah paham. Kadang tanpa sebab yang jelas, suasana rumah bisa tegang. Lalu, bagaimana solusinya kalau rumah terlanjur punya pintu depan dan belakang sejajar? Tenang, nggak perlu bongkar bangunan. Ada beberapa cara sederhana yang dipercaya bisa menahan aliran energi agar tidak langsung kabur. Pasang sekat atau pembatas di antara pintu depan dan belakang, misalnya lemari besar, rak buku, atau partisi kayu. Gunakan gorden tebal atau tirai yang bisa dibuka tutup, sehingga jalur lurus itu terputus pandangannya. Letakkan tanaman besar seperti palem atau monstera di tengah jalur itu, agar energi rezeki berputar dulu sebelum keluar. Prinsipnya sederhana, alirkan energi dengan lembut, jangan biarkan dia meluncur begitu saja. Ibarat mengalirkan air ke kolam, kita perlu membuatnya berputar, bukan langsung mengucur keluar. Jadi, kalau kamu sekarang sedang merasa rezeki susah, nempel, meski sudah bekerja keras, coba cek tata letak pintu rumahmu. Siapa tahu, sumber masalahnya bukan di luar sana, tapi ada di balik daun pintu yang setiap hari kamu lewati tanpa sadar. 2. Pintu langsung menghadap tangga turun. Coba bayangkan kamu berdiri di depan pintu rumah. Begitu pintu dibuka, pandangan langsung jatuh ke sebuah tangga yang menurun tajam. Mungkin menuju lantai bawah, garasi, atau bahkan ruang bawah tanah. Terlihat biasa saja, kan? Tapi menurut kepercayaan Jawa dan Feng Shui, posisi ini justru seperti menggelincirkan rezeki yang baru masuk. Leluhur percaya bahwa energi baik itu ibarat tamu kehormatan. Dia masuk lewat pintu depan, lalu berjalan masuk ke dalam rumah untuk menyebarkan berkah. Tapi kalau yang dia lihat pertama kali adalah jalur menurun, sama seperti orang yang baru sampai lalu langsung diajak turun ke bawah, energi ini cenderung tidak menetap di pusat rumah. Dalam bahasa sederhana, rezekinya langsung nyungsep ke bawah. Efeknya tidak hanya soal uang. Kadang rumah dengan tata letak seperti ini punya pola yang aneh. Usaha lancar sebentar, lalu tiba-tiba merosot. Semangat kerja bisa turun,
hubungan antar penghuni pun kadang ikut menurun kualitasnya. Seperti ada gravitasi tak kasat mata yang menarik semua hal ke arah bawah. Fenomena ini sering ditemukan di rumah-rumah modern yang didesain minimalis bertingkat. Arsitektur yang indah kadang lupa mempertimbangkan aliran energi. Dalam pandangan Feng Shui, posisi tangga seperti ini membuat qi atau energi kehidupan langsung terjun bebas keluar dari rumah, padahal belum sempat mengalir merata. Orang Jawa dulu punya cara untuk menandai rumah yang sehat secara energi. Ketika pintu dibuka, pandangan pertama harus menumbuhkan rasa nyaman dan terangkat, bukan malah membuat kita melihat sesuatu yang menurun. Simbolnya jelas, energi yang naik membawa keberkahan, energi yang turun membawa beban. Lalu, bagaimana solusinya kalau rumah sudah terlanjur punya pintu yang menghadap tangga turun? Ada beberapa langkah sederhana yang dipercaya bisa membantu. Pasang karpet panjang di jalur antara pintu dan tangga. Karpet dipercaya bisa menahan laju energi agar tidak langsung meluncur. Tambahkan pintu atau sekat kecil di ujung tangga. Ini berfungsi seperti pagar energi, sehingga aliran rezeki tetap tertahan di lantai utama. Gunakan ornamen hiasan dinding atau tanaman di sisi jalur itu, agar energi yang masuk terdistraksi dan berputar dulu sebelum turun. Intinya, kita ingin membuat energi rezeki merasa betah di lantai utama rumah. Sama seperti tamu yang datang, tentu kita ingin dia duduk, mengobrol, dan menikmati suasana, bukan langsung turun ke ruang bawah dan menghilang. Jadi, kalau selama ini kamu merasa sering kehilangan peluang, atau rezeki datang sebentar lalu hilang, coba periksa letak pintu dan tangganya. Bisa jadi, tanpa sadar, rumahmu sedang mengalirkan keberuntungan ke arah yang salah. 3. Pintu rumah menghadap langsung jalan buntu. Bayangkan setiap pagi kamu membuka pintu rumah, yang terlihat di depan adalah jalan lurus, tapi berhenti begitu saja di ujung, tanpa belokan, tanpa persimpangan. Dalam istilah Jawa, ini disebut panceg, mati di ujung. Tampak sepele, tapi menurut kepercayaan leluhur, posisi rumah seperti ini bisa membawa energi yang tertekan dan membuat rezeki seret. Kenapa bisa begitu? Jalan di depan rumah adalah jalur utama aliran energi. Kalau jalannya buntu, aliran energi itu akan bergerak cepat lalu berhenti mendadak di depan pintu. Energi yang sifatnya keras dan terburu-buru ini sering diibaratkan seperti angin kencang yang menabrak dinding. Bukannya membawa kesejukan, malah menimbulkan tekanan. Akibatnya, rezeki yang datang sering terasa berat, tidak stabil, atau bahkan tertahan. Usaha yang dirintis jadi seperti melawan arus. Kadang, rumah di posisi seperti ini juga rawan menghadapi masalah lain. Hubungan keluarga yang panas, mudah salah paham, bahkan kesehatan penghuni yang sering terganggu tanpa sebab medis jelas. Filosofi Jawa mengajarkan bahwa rezeki itu butuh jalan masuk yang lembut dan mengalir, bukan terhenti mendadak. Sama seperti air yang mengalir di sungai, kalau jalannya buntu, air itu akan menggenang atau memercik liar. Dan ini bukan tanda yang baik bagi energi kehidupan di rumah tersebut. Fenomena ini juga diakui dalam Feng Shui. Rumah di ujung jalan buntu dianggap menerima saci atau energi tajam, yang datangnya cepat dan menghantam langsung. Energi seperti ini tidak memberi kesempatan bagi rezeki untuk membaur dan menetap dengan damai. Tapi, bukan berarti rumah di jalan buntu tidak bisa membawa keberuntungan. Ada beberapa cara yang dipercaya bisa melembutkan energi keras itu. Menanam pohon peneduh di halaman depan. Pohon besar dengan daun rimbun dipercaya mampu memecah dan melembutkan energi yang datang terlalu cepat. Memasang pagar atau tembok rendah di depan rumah. Bukan untuk menutup rezeki, tapi untuk mengalihkan arus energi sehingga tidak langsung menghantam pintu. Menambahkan taman kecil atau kolam air di depan rumah. Elemen air dan tanaman akan membuat energi yang datang menjadi lebih tenang dan bersahabat. Intinya, kita ingin menciptakan rem alami bagi energi yang datang dari jalan buntu itu. Supaya ketika dia sampai di depan rumah, dia tidak menghantam, tapi justru masuk perlahan, membawa keberkahan. Jadi, kalau kamu tinggal di rumah yang pintunya langsung menghadap jalan buntu,
Jangan panik. Ingat, dalam pandangan leluhur, setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Yang penting, kita mau berusaha mengatur lingkungan agar lebih ramah pada aliran rezeki, dan tentu saja, tetap berdoa kepada Yang Maha Memberi. 4 pintu langsung menghadap cermin besar. Coba perhatikan pintu rumahmu. Begitu dibuka, apa yang langsung terlihat? Kalau jawabannya adalah cermin besar yang tepat menghadap pintu, hati-hati, menurut kepercayaan Jawa dan Feng Shui, ini termasuk posisi yang bisa memantulkan rezeki keluar rumah sebelum sempat menetap. Secara simbolis, pintu depan adalah jalur masuknya keberuntungan, energi baik, dan berkah dari Tuhan. Tapi kalau ada cermin besar tepat di hadapannya, semua energi itu seperti dipantulkan kembali keluar. Ibaratnya, tamu yang baru saja sampai di depan rumah langsung melihat dirinya sendiri dan memutuskan untuk pergi, tanpa masuk lebih dalam. Orang Jawa zaman dulu percaya bahwa cermin punya kekuatan untuk memantulkan bukan hanya cahaya, tapi juga energi. Letaknya di ruang depan memang bisa bikin rumah terasa luas, tapi kalau posisinya salah, fungsinya berubah dari memperindah menjadi menghalangi berkah. Dalam bahasa Jawa, ini disebut nolak berkah, bukan karena kita ingin menolak, tapi karena jalur masuknya rezeki sudah ditutup secara simbolis oleh pantulan itu. Dari sisi Feng Shui, posisi ini dianggap membuat qi yang masuk jadi terpantul balik. Energi yang seharusnya berputar dan menyebar di dalam rumah justru mental keluar secepat dia masuk. Hasilnya, rezeki jadi susah menetap, peluang baik cepat menghilang, dan bahkan suasana rumah bisa terasa dingin secara emosional. Efeknya sering tak terasa langsung. Kadang awalnya hanya seperti rezeki yang cepat habis, atau peluang yang datang lalu hilang begitu saja. Tapi lama-lama, penghuni rumah bisa merasa lelah tanpa sebab. Seperti ada yang mendorong mereka untuk terus berjuang tapi hasilnya tak pernah cukup. Kalau sudah terlanjur ada cermin besar di depan pintu, tenang saja. Ada beberapa cara yang dipercaya bisa memperbaiki aliran energi. Geser posisi cermin ke dinding samping, sehingga tidak langsung berhadapan dengan pintu. Gunakan penutup dekoratif seperti kain batik atau tirai tipis yang bisa dibuka saat diperlukan. Ganti dengan hiasan lain seperti lukisan alam, rak tanaman, atau kaligrafi, yang justru mengundang energi positif masuk. Kuncinya adalah membuat pintu rumah menjadi jalur terbuka yang menyambut, bukan memantulkan. Karena secara simbolis, pintu yang mengundang akan membuat rezeki betah, sedangkan pintu yang memantulkan akan membuatnya enggan menetap. Jadi, kalau selama ini rezekimu terasa masuk lalu cepat keluar, coba periksa. Jangan-jangan penyebabnya bukan di luar sana, tapi ada di balik pantulan cermin di depan pintu rumahmu. 5 pintu rumah yang lebih rendah dari jalan. Pernah nggak kamu perhatikan, ada rumah yang pintu depannya berada lebih rendah dari jalan di depannya? Dari luar terlihat seperti turun beberapa anak tangga sebelum masuk ke dalam rumah. Kelihatannya sih unik, tapi menurut kepercayaan Jawa dan juga Feng Shui, posisi ini justru bisa membuat rezeki sulit masuk dan membawa beban dari luar. Dalam pandangan leluhur, rumah ideal adalah yang posisinya sedikit lebih tinggi dari jalan. Filosofinya sederhana, yang tinggi akan menerima berkah dari segala arah. Sedangkan yang lebih rendah akan menampung apa saja yang datang dari luar, termasuk energi buruk. Dalam bahasa Jawa sering disebut ngelilir beban, rumah yang seperti ini diibaratkan menampung segala masalah dan kesialan yang dibawa oleh arus energi dari luar. Kalau jalan di depan rumah posisinya lebih tinggi, air hujan dan debu akan mudah mengalir masuk ke pekarangan, membawa kesan kotor, lembab, dan berat. Secara simbolis, ini dianggap sebagai rezeki yang tersumbat atau bercampur dengan masalah. Tak jarang, rumah dengan posisi ini mengalami perputaran rezeki yang lambat. Penghuni sering sakit-sakitan, dan peluang baik datangnya jarang. Dalam Feng Shui, kondisi ini disebut Incomingsa, di mana energi yang masuk cenderung membawa beban daripada berkah. Energi baik yang seharusnya mengalir lancar justru tertahan, atau bercampur dengan energi negatif dari jalan. Tapi tentu saja,
Bukan berarti rumah seperti ini tidak bisa membawa keberuntungan sama sekali. Ada cara-cara yang dipercaya bisa memperbaiki kondisinya. Membuat tangga atau platform kecil di pintu depan, sehingga lantai masuk sedikit lebih tinggi dari halaman atau jalan. Ini dipercaya membantu mengangkat energi yang masuk. Menambahkan pintu gerbang atau pagar sebagai pembatas, supaya energi buruk dari jalan tidak langsung masuk ke rumah. Menanam tanaman hijau atau bunga di halaman depan untuk menyaring energi. Tanaman berdaun rimbun dipercaya bisa menahan dan memfilter aliran energi sebelum sampai ke pintu rumah. Prinsipnya sama. Kita ingin menciptakan posisi rumah yang menyambut rezeki dari posisi unggul, bukan posisi menampung. Leluhur kita sering memberi perumpamaan, rumah itu seperti wadah. Kalau wadahnya berada di tempat rendah, air yang masuk bisa bercampur dengan kotoran dari mana saja. Tapi kalau wadahnya berada di tempat tinggi, air yang masuk akan bersih dan terjaga kualitasnya. Jadi, kalau rumahmu berada lebih rendah dari jalan, jangan hanya melihatnya dari sisi estetika. Ingat, ketinggian pintu dan lantai rumah bukan hanya soal desain, tapi juga tentang bagaimana kita mengundang dan menjaga aliran rezeki yang datang dari luar. 6 pintu rumah tepat di bawah balok besar. Coba tengok pintu rumahmu. Tepat di atas kusen, apakah ada balok besar yang terlihat jelas, seperti menindih jalur masuk? Dalam kepercayaan Jawa, ini bukan sekadar elemen struktur bangunan. Balok besar di atas pintu dipercaya bisa menekan aliran energi rezeki sehingga terasa berat untuk masuk. Leluhur kita punya cara pandang yang unik. Pintu adalah gerbang kehidupan, jalur di mana berkah dari Tuhan lewat untuk sampai ke dalam rumah. Kalau di atasnya ada benda besar yang menekan, secara simbolis itu seperti meletakkan beban di kepala seseorang yang baru saja hendak melangkah masuk. Akibatnya, energi rezeki yang datang tidak mengalir bebas, tapi terhambat, tersendat, bahkan bisa hilang di tengah jalan. Efeknya sering tidak disadari. Penghuni rumah mungkin merasa rezeki datang, tapi lambat. Usaha seperti jalan di tempat, target sering tak tercapai, atau kalaupun ada hasil, selalu saja ada halangan yang membuat prosesnya terasa berat. Dalam bahasa Jawa, ini sering disebut ngelakoni abot, menjalani hidup dengan beban yang berat. Dari sudut pandang Feng Shui, balok di atas pintu disebut poison arrow atau anak panah beracun bagi aliran energi. Posisi ini dianggap mengirimkan tekanan langsung ke bawah, menghalangi energi baik masuk dengan lancar. Tak heran kalau rumah dengan kondisi ini kadang punya suasana yang menggantung dan berat, meski fisiknya rapi dan bersih. Namun, bukan berarti rumah seperti ini tidak bisa diperbaiki. Ada beberapa cara yang dipercaya mampu mengangkat beban simbolis tersebut. Menutup balok dengan plafon sehingga tidak terlihat langsung. Dengan begitu, efek visual dan simbolisnya akan berkurang. Menggantung ornamen pengalih energi seperti lampu gantung, hiasan kayu ukir, atau kristal di tengah pintu, agar aliran energi terpecah sebelum terkena tekanan balok. Memberi warna cerah pada area pintu untuk menciptakan kesan lapang dan terbuka, sehingga energi yang masuk terasa lebih ringan. Prinsipnya sederhana. Kita ingin membuat jalur masuk ke rumah terasa lapang, tanpa ada beban yang menindih. Karena dalam filosofi Jawa, rezeki itu suka datang ke tempat yang menyambutnya dengan ringan dan lapang dada. Leluhur sering memberi perumpamaan begini, berkah itu seperti angin, ia akan memilih jalan yang bebas hambatan. Kalau pintu rumah diibaratkan sebagai jalan, maka balok besar di atasnya adalah batu besar yang menghalangi. Kalau ingin angin rezeki itu masuk, ya kita harus memindahkan atau menutupi batu itu. Jadi, kalau kamu merasa hidup belakangan ini penuh beban, coba lihat lagi pintu rumahmu. Bisa jadi, penyebabnya ada di atas kepalamu, menekan setiap berkah yang hendak masuk tanpa kamu sadari. 7. Pintu rumah yang selalu tertutup rapat sepanjang hari. Ada kebiasaan di sebagian rumah yang sering tidak disadari efeknya. Pintu depan selalu tertutup rapat sepanjang hari. Alasannya macam-macam, demi keamanan, biar debu tidak masuk, atau karena jarang ada tamu. Tapi menurut kepercayaan Jawa,
kebiasaan ini justru bisa membuat rezeki enggan masuk. Leluhur kita percaya bahwa pintu rumah adalah mulut bagi aliran energi kehidupan. Setiap kali pintu dibuka, bukan cuma udara yang masuk, tapi juga cahaya, kehangatan, dan peluang baru. Kalau pintu selalu tertutup, rumah seperti terkurung dalam energinya sendiri. Lama-lama, suasana di dalam menjadi pengap, berat, dan terasa mati. Efeknya bisa halus tapi nyata. Rezeki datang tapi seret, peluang kerja atau usaha jarang mampir, bahkan hubungan antar penghuni rumah jadi kaku. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan petak tutup lawang, petak tutup berkah. Menutup pintu berarti menutup jalur berkah. Fenomena ini sejalan dengan prinsip Feng Shui yang menyarankan pintu utama dibuka secara rutin, terutama di pagi hari, untuk membiarkan energi segar mengalir. Cahaya matahari pagi yang masuk dianggap membawa keberuntungan dan membersihkan energi negatif yang menumpuk. Kalau pintu selalu tertutup rapat, rumah ibarat sumur yang tak pernah diisi air baru. Awalnya mungkin baik-baik saja, tapi lama-lama airnya keruh dan tak layak dipakai. Begitu pula dengan energi kehidupan di rumah kita. Untuk mengatasinya, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Buka pintu depan setiap pagi minimal 15-30 menit. Biarkan udara segar dan cahaya masuk, meskipun kamu tetap ada di dalam rumah. Gunakan tirai tipis agar privasi tetap terjaga, tapi pintu tetap terbuka untuk sirkulasi energi. Letakkan tanaman hijau di dekat pintu untuk membantu menyaring udara dan menarik energi positif. Selain itu, biasakan juga menyambut pagi dengan suasana ceria. Leluhur percaya, energi baik suka datang ke rumah yang penghuninya ramah, terbuka, dan penuh rasa syukur. Pintu yang terbuka adalah simbol hati yang terbuka. Jadi, kalau belakangan kamu merasa rezeki seret atau suasana rumah terasa berat, mungkin bukan hanya soal desain bangunan atau arah hadap pintu. Bisa jadi, masalahnya adalah kebiasaan kita sendiri yang terlalu sering mengunci jalur masuknya keberkahan. Ingat, dalam hidup ini semua rezeki datangnya dari Allah. Tapi cara kita menjaga, menyambut, dan memelihara rumah juga bagian dari ikhtiar. Pintu yang terbuka setiap pagi adalah tanda kita siap menerima rezeki, peluang, dan keberkahan yang mungkin sudah mengetuk sejak lama. Itulah 7 letak pintu rumah yang menurut kepercayaan Jawa bisa menghalangi masuknya rezeki. Ingat, ini semua adalah bagian dari kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Tidak harus dipercaya mentah-mentah, tapi bisa jadi bahan renungan dan introspeksi. Karena dalam hidup, selain usaha dan doa, menjaga keseimbangan lingkungan juga penting. Dan yang terpenting, semua rezeki pada akhirnya datang dari Allah. Tugas kita adalah menjemputnya dengan ikhtiar yang benar, hati yang lapang, dan rumah yang nyaman untuk keberkahan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel Kang Poyet supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan spiritual lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga rezekimu dilancarkan, badanmu selalu sehat, hatimu selalu tenang, dan hidupmu dipenuhi keberkahan. Amin. Semoga kita semua jadi orang yang sehat, berkah, dan kaya raya lahir batin.